guys, kembali lagi bersama Gina Gina Channel. Gue Elin dan gue Wahyu. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu dari salah satu pemain Indonesia, yaitu tim Persija Jakarta. Lo mau tau gak siapa sih yang jadi bintang tamu kita kali ini? Lo pasti semua penasaran kan? Ya, kita panggil aja. Langsung panggil aja ya. Oke. Kita panggil Sahar Gina aja. Halo Bang Sahar. Halo Bang. Apa kabar nih Bang? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari ngapain sih Bang? Sibukan ya palingan olahraga biasa aja karena kan sepak bola lagi stop ya. Iya betul. Jadinya kita latihan mandiri aja. Mungkin kalau saya lebih aktivitas di fitness gitu dan juga karena olahraga yang saya bisa lakuin ya selain sepak bola ya itu ya. Jadi nggak terlalu memakan tempat banyak, jadi hanya pergi ke tempat nge-gym gitu kan, kita main alat-alat fitness sedikit gitu untuk jaga kondisi. Selebihnya ya kalau ada main bola, ada yang ngajak gitu ya kita ikutlah sesekali, tapi tidak setiap hari karena di kerumunan banyak kan nggak bagus kan, jadinya lebih baik ya yang safety buat kita dan buat keluarga. Tarkam dong maksudnya? Masuknya ke situ tarkam kan? Enggak. Oh, Tarkam kan kita dibayar main di kampung gitu kan, hajar-hajaran gitu kan, sampai ada yang cedera gitu ya. Kalau ini fun football gitu, jadi cuman kumpul main sambil ketawa-tawa, kumpul, lebih banyak ngobrolnya daripada mainnya malah. Ngilangin penat ya? Iya, kita juga sebagai pemain bola malah nggak main bola juga jenuh gitu. Iya, Pengennya main bola gitu, memang Iya. kerjaannya seperti itu ya nggak bisa dihilangin, apalagi kalau dilarang-larang kamu jangan main bola misalkan oleh siapa gitu, nggak bisa. Misalkan abang jadi host terus dilarang nge-host, pastinya pengen gitu, gatel ngeliat nih pengen gitu kan. Makanya nanya orang aja gitu kan. Nanya orang kayak gini gitu, tanya gitu. Misalkan nih Bang, apa sih namanya, sepak bola ini udah kayak gini kan, pandemi udah jarang kayak gitu kan. Nah, ada usaha sampingan nggak sih? Iya, selain Ya. Kebanyakan ya sebenarnya pemain bola itu tidak memikirkan untuk masalah usaha, pasti memikirkannya bikin usaha itu di akhir memang dia mau karirnya itu mau selesai, misalkan 2 tahun lagi umur saya mau habis nih main bola, saya harus punya usaha yang lain. Nah jadi kalau untuk sekarang sih pas pandemi itu alhamdulillah ada usaha sedikit-sedikit, cuma jual makanan gitu kan, makanan kering, kue-kue gitu sambil ya, usaha keluarga. Jadi kita sambil ngejalanin ya jual online ke teman-teman, jadi dari teman nanti ke teman, mulut ke mulut, ya coba ini gitu, nggak yang buka toko, nggak sih. Dari teman ke teman. Kenapa nggak dibawa sini Bang? Kita coba ya. Temennya Bukan nggak temennya, makanya. Gimana Elin? Iya, gimana ya? Gue juga dulu gue suka banget yang namanya Persija, dari yang awalnya cuman nobar-nobar, iya sampai bikin KTA. Itu gue berharap banget bisa ketemu sama salah satu pemainnya dan sekarang tercapai. Alhamdulillah, Iya. seneng ya. Ini yang undang Sampai siapa? gini. Ini apa ini yang undang nih? Siapa nih? Kita orang-orang kita. nih. Kalau dari awal lu menyukai sepak bola itu gimana nih Bang? Lingkungan sih, jadi lebih ke lingkungan karena di kampung halaman saya itu di depan rumah kan stadion bola gitu. Jadi setiap hari itu yang ngelihatnya sepak bola gitu. Jadinya kok kesini seneng. Dan anak-anak di situ juga, warga di situ kadang suka ngajak gitu main bola. Akhirnya seneng. Sebenarnya dulu nggak pernah mau main bola, dulu kan di cabang bulu tangkis. Karena di kampung halaman itu bulu tangkis kurang mumpuni ya untuk mencari bakat, jadinya lebih ya udah dibelokin ke sepak bola. Pas waktu itu ada klub besar sewa stadion itu, dan akhirnya mungkin jalannya seperti itu bisa sampai sekarang. Tapi kan kalau badminton dibanding sepak bola, badminton uangnya lebih banyak Bang. Karena dia sendiri. Ya, kalau di situnya betul, Banyak, tapi
pembinaan badminton itu kalau yang saya lihat ya, pembinaan sepak bola, pembinaan bulu tangkis itu dia kan hanya satu ya, dia PB Jarum dulu kan. Iya Iya, betul. betul. Dan PB Jarum itu akan membuat suatu sekolah PB Jarum di setiap kota. Nah, kota yang saya tinggal itu nggak ada. Yang saya tahu itu PB Jarum hanya ada di Karawang sama di Bandung. Dan tempat saya itu nggak ada. Karena kalau badminton, kalau dari segi nanti prestasi, memang menghasilkan uangnya banyak. Karena betul. kalau pembagian hadiahnya kalau nggak single double. Iya, berdua doang. Bonusnya dari mana-mana. Iya. Kalau sepak bola kan memang beregu. Tapi eksistensi sepak bola itu Lebih tinggi. lebih tinggi dan juga olahraga yang memang mendunia. Bukan berarti badminton tidak mendunia, tapi dari kalangan apapun sepak bola itu ada gitu. Apalagi sepak bola itu banyak tingkatan divisi kan, ada divisi 3, divisi 2, 1 gitu kan, utama. Jadinya yang belum masuk profesional masih bisa menjajaki sepak bola itu dari amatir. Ya. Kalau badminton kan palingan sama antar kampung dulu, nanti dipilih masuk PB ini, nanti dipilih lagi masuk PB Jarum, dari PB Jarum baru diseleksi untuk tingkatan nasional. Udah tingkatan nasional dia bagus, nanti tingkatan internasional. Jadi sebenarnya perjalanan badminton sama bola itu hampir sama, tapi mungkin cara apa ya, memilah-milih atlet yang tepat itu agak susah kalau badminton. Karena badminton itu membutuhkan timnya tuh cuman kalau nggak single double, gitu kan. Kalau sepak bola satu tim 30 orang maksimal, jadi kan lebih banyak untuk merekrut atletnya gitu. Seleksi alam berarti Ya betul. Lebih ketat. Iya, kalau badminton kan lebih susah nih, memang harus pastiin gitu kan. Nah gitu jadinya di situ sih. Tapi kan Bang Sahar ini kiper nih posisinya. Ya memang dari awal kiper atau ada posisi lain striker atau gelandang? Ya itu. Jadi sebenarnya saya itu nggak terlalu suka main bola dulu itu. Cuma karena dibawa-bawa gitu, bukan dari hati yang ingin ikut SSB, ikut sekolah sepak bola yang dari kecil gitu. Cita-cita gitu ya, bukannya? Bukan cita-citanya memang nggak di situ. Ya, awalnya memang di bulu tangkis dulu gitu kan. Tapi karena main bola kesini menjanjikan, ya walaupun olahraganya kelas dari dari bawah ke atas gitu kan, kelasnya, ya akhirnya ikutlah di situ. Dan ya mungkin garis tangannya udah di sepak bola. Kalau masalah posisi, dulu sih iseng-iseng posisi apa aja dijalani gitu kan. Cobain semua. Ya, pas karena ada yang teman saya di kampung halaman itu, dia kan senior saya, dia bilang kamu punya postur ya untuk jadi kiper gitu kan. Ya udah jadi kiper aja, biar saya olah dasar-dasarnya aja gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang jadi kiper terus. Berarti yang saya tangkap di sini orang yang paling bermanfaat atau ada andil di situ teman abang ya yang tadi itu. Teman, jadi dia bukan teman, bisa dibilang saudara karena rumahnya juga cuman beda beberapa rumah dari saya gitu kan. Dan dia memang dulunya seorang kiper juga, bisa dibilang kiper nomor satunya di kampung saya. Nah, saya seneng ngelihat dia itu kalau udah juara satu gitu kan. Jadi kiper enak nih gitu kan, kalau nahan penalti apa lu gitu kan, di push, dikasih applause gitu kan. Akhirnya udah deh jadi kiper aja gitu. Akhirnya dia latih. Tapi Bang, kan saya ini pernah dengar ya, kayak satu kesalahan akan selalu diingat ketika udah berapa kali nepis atau itu. Tanggapan dari Bang Sahar gimana tuh Bang? Ya itu memang udah hukumnya sebagai kiper ya. Jadi walaupun kita main misalkan 90 menit kurang 15 detik, tapi 15 detiknya itu kita buat salah, akhirnya jadi misalnya dari menang 1 jadi draw gitu kan. Ya, betul. Karena buat salah itu akan diingat sepanjang karir, itu akan diingat. Apalagi momen-momen yang memang penting, misalkan kayak final nih gitu kan. Ya. Menang 1-0 akhirnya di 1-1 atau 0-0 jadinya kalah 1-0 malah. Hal itu yang akan diingat oleh
para penonton Betul. dan kita sendiri. Iya. Karena posisi kiper itu bisa dibilang posisi yang sangat fatal. Kalau striker salah masih bisa di cover gelandang salah di cover back salah di cover kiper salah di cover jaring gawang. Iya betul. Nggak di cover penonton. Malah penontonnya malah ini Nyerahin, lagi kan? nyerang lagi. Nyerahin, ya. Ya, kayak gitu. Jadi ya kita melawan supporter, melawan netizen nggak akan menang Nggak untuk akan, argue nggak gitu loh. bisa. Melawan mereka untuk argue itu susah. Mereka tidak mengerti posisi kita dan kita juga tidak mengerti perasaan mereka yang memang mendukung tim gitu loh. Ya, yang betul. ingin menang. Tapi kan kalau sebagai pemain ya namanya permainan, ada kalah ada menang, kita Iya, usaha betul dulu banget. gitu kan. Ada kita udah usaha susah payah akhirnya kalah juga, ya gimana gitu kan. Ya ada yang Serba bilang salah. main jelek main gitu. Cuman ya itu kembali lagi ke penilaian orang yang memang mengerti sepak bola. Kalau orang yang tidak mengerti sepak bola akan selalu mencari kambing hitam atau kesalahan seseorang. Betul. Tapi sorry bang, untuk tim-tim di pro ini kan, abang masuk pro kan, kalau misalkan Persija itu udah masuk ke profesional kan bang. Saya mau nanya, kalau pertandingan apa sih yang bikin abang nervous? Apa kayak Persija nih lawan Persib atau yang lain yang benar-benar nervous lah? Sebenarnya saya itu lebih nervous ngelawan tim kecil. Kenapa begitu? Oh, nganggap remeh takutnya kayak gitu-gitu. Seperti itu. Karena seorang pemain itu akan terlihat siap di saat mereka melawan tim yang sama-sama besar, sama-sama fanatik, sama-sama materi pemainnya bagus. Di saat kita sudah mempunyai materi pemain bagus, melawan yang klub misalkan papan bawah nih misalkan gitu kan, belum pernah dapat poin, tapi kan semangat mereka akan tetap berjuang untuk dapat poin gimana caranya gitu kan. Dan pasti melihat melawan klub besar pun mereka akan termotivasi. Betul. Satu itu. Kedua, pemain-pemain yang ada di klub kecil itu ingin tampil bagus untuk masa depan mereka. Takutnya mereka juga bisa direkrut oleh klub besar tersebut gitu. Apalagi lawannya abang. Kebanyakan pemain bola yang sudah main di klub besar akan selalu menganggap enteng klub yang di bawah. Jadi yang nervousnya itu saya itu akan melawan klub-klub kecil seperti itu. Tapi kalau selevel nggak masalah ya, maksudnya bodo amat. Iya selevel, aja. tapi maksudnya dia misalkan kita posisi ada di papan atas nih, 1, 2, 3 misalkan. Terus lawannya tuh yang papan bawah yang posisi 15. Misalkan, ini kita nggak menyebutkan klubnya. Iya. Di papan seperti itu. Kita udah yakin aja nih di hotel pulang pergi ke stadion udah percaya diri menang nih, udah pasti menang. Terus kalah. Taunya kalah. Misalkan ya, terus kalah atau draw. Mereka dapat poin kalau draw kan 1. Kita sayang di kandang misalkan cuma 1. Terus penonton apa main lawan begini nggak dapat poin, nggak bisa menang. Nah, hal seperti itu yang saya takutkan. Selama karir nih bang, cedera apa yang paling serius? Maksudnya kayak saya berpikir kalau abang nih kayak gue berpikir nih gue nggak akan bisa ngelanjutin ini nih. Pernah nggak sih bang ngalamin kayak gitu? Mungkin Pernah. depresi. Pernah. Cedera parah pernah. Depresi parah pernah. Karena Cara nyembuhinnya itu gimana bang? Biar gue harus bangkit lagi nih. ya itu satu dari diri sendiri, kedua dari orang yang memang selalu support kita sendiri, misalkan keluarga, pasangan, misalkan seperti itu kan. Nah, di saat saya cedera dulu, saya pernah cedera lutut, sobek ligamen ACL, dan akhirnya bisa dioperasi, penyembuhan saya 10 bulan, dan itu memang di masa beres operasinya itu setelah 1 minggu kesananya harus terapi, penguatan, itu yang membuat jenuh, membuat bosen dan membuat gatal kita pengen main bola gitu. Tapi kan itu kalau nggak sabar bisa cedera lagi gitu kan, karena kan dia penyambungan ligamen gitu kan. Nah, itu cedera yang saya alami. Terus saya nggak main bola selama itu, nggak main bola. Waktu itu kontrak mau habis, cedera, operasi, akhirnya habis kontrak kan. Saya nggak punya klub, saya nggak punya pendapatan, punya uang gitu kan. Itu masih bujangan ya, saya masih sama orang tua gitu. Untungnya masih ya makan masih bisa gitu. Ya kerja gitu kan. Karena ada orang tua yang masih makan. Nah,
depresinya saya waktu itu pernah ada di satu klub, saya nggak pernah main 6 bulan saya di klub itu cuman main 1-2 kali pertandingan, tapi hitungannya 2 babak. 2 babak itu kan 1 pertandingan, besoknya 1 babak. Nah di situ beres itu nggak pernah main-main lagi. Di situ saya depresi, ada mungkin masalah internal di situ, ada di sepak bola itu ada persaingan yang sehat tidak sehat, like and dislike gitu kan, itu udah hal wajar di setiap di Indonesia. di setiap pekerjaan itu hal wajar. Cuman permasalahannya saya nggak pernah diperlakukan seperti itu, makanya keluarlah timbul depresi gitu kan. Saya sampai bilang sama keluarga saya stop aja deh main bola gitu, kita bisa cari pekerjaan lain. Tapi pasangan hidup saya bilang udah sabar dulu, mungkin nanti ada rezeki. Setelah di situ saya pindah ke klub ini yang sekarang. Setelah saya ditanam di tanah, diambil buat bersinar lagi, misalkan ya contohnya, akhirnya mulai bersinar lagi gitu, dan akhirnya juara. Nama saya muncul lagi gitu. Dan saya nggak mau menyebutkan klubnya ya, nggak boleh. Sebenarnya jadi camat dugem bang. Camat dugem, tahu nggak? Cadangan mati duduk gembira. Tapi nih bang, pertama kali masuk ke sepak bola dibayarnya itu berapa sih? Boleh disebutin nggak? Awal mula ya, saya di kampung halaman saya main bola di usia 15 tahun. Di sana saya masuk U17-nya. Saya dibayar per latihan, seminggu itu 3 kali latihan. Putra daerah sana asli cuma dibayar 10-15 ribu. Itu tahun berapa bang? 2005. Itu masih umur berapa tuh? Belum lahir kayaknya. Itu karena kita kan jadi ada pemain yang dibawa dari Subang, dari Karawang, itu kan dari Bandung. Mereka perlatihannya 50.000 yang saya tahu. Kalau kita pemain asli daerah situ cuma 15.000 sampai 20.000 lah. Itu udah bersyukur banget ya. Ya kita masih sekolah, seneng masih ada ya. Seminggu 3 kali latihan, 20.000 kali 3 kali 60.000 seminggu. Itu kan udah buat bensin gitu, atau buat makan. Lapangannya jauh? Lapangan enggak, deket kan, saya bilang rumah saya deket sama stadion kan, untuknya saya dekat gitu. Jadinya nggak terlalu mengeluarkan ongkos gitu, jadi saya sisihkan itu buat uang jajan sekolah dulu kan. Tapi kayak sepatu mereka kasih, jadi selama persiapan misalkan 3 bulan, pas bulan pertama mereka udah kasih sepatu, jadinya kita nggak mikirin beli sepatu lagi, beli sepatu, beli tas, beli jaket, perlengkapan lain mereka sudah tanggung. Jadi ya udah nikmatin aja latihan, kalian bawa uang nih segini, nggak usah mikirin uang dulu. Jadi dulu itu kalian nggak usah pikirkan dulu uang, karena uang itu akan mengikuti sesuai dengan prestasi kalian. Betul kan? Jadi jangan sampai kita bekerja untuk mencari uang, tapi kita harus bekerja, uang yang harus bekerja buat kita, ngerti nggak? Jadi jangan sampai kita bekerja untuk uang, tapi uang yang harus bekerja buat kita. Tuh guys, pesan dari Bang Sahar nih, ya kan? Apapun yang kalian lakukan, hobi kalian lakuin aja. Nanti uang juga akan mengikuti, bukan gitu bang? Sesuai prestasi, jangan. Kalau kalian masih meniti karir dari awal, jangan mikir dulu uangnya dulu, tapi berjuang dulu buat apa yang kalian kejar gitu. Aku mau nanya nih, apa sih suka duka abang masuk ke tim Persija itu? Suka duka ya semua dirasain ya, semua dirasain. Dari ya dukanya kita kalah, kita berduka semua gitu. Bisa teman sakit, kita sakit semua. Jadi namanya tim, namanya suatu kekompakan itu dinilainya dari situ. Gitu. Kalau sukanya ya kita menang bersama, kita melakukan hal salah dan kalah, ya udah salah bersama gitu. Yang penting kita tetap support, disitulah namanya biar ada rasa chemistry, kekompakan di tim itu seperti itu gitu. Kalau masalah dukanya sekarang ini ya kita tidak bisa menikmati sepak bola ya di tahun yang sekarang ya gara-gara pandemi seperti ini. Tapi ya sangat disayangkannya
negara lain bisa walaupun Udah masih pandemi Iya. bisa dengan syarat-syarat tertentu, tapi kita kenapa enggak? Disinilah hal ekonomi para atlet mati gitu. Tapi kan positifnya bisa deket dengan keluarga bang, enggak juga? Kita dekat sama keluarga juga, kalau kita nggak kerja hampa, Iya, jadinya benar sih. kerjaannya apa gitu. Satu itu, kedua juga pendapatan nggak seperti awal kita yang normal, pendapatan normal ya. Kalau sekarang pandemi, semua klub juga merasa susah, semua klub menjerit, pemain menjerit, pelatih gitu loh. Ekonomi kecil kayak penjual-jual jersey, penjual merchandise lainnya juga Iya, mereka tidak bisa jual normal karena main bola nggak ada, kita mau nonton juga nggak bisa, mau pakai atribut juga mau kemana gitu kan. Nah ya, jadi semuanya saling saling berkesinambungan lah gitu. berkesinambungan gitu, jadinya saling membutuhkan gitu. Kalau nggak ada main bola, aduh gua juga dagang gimana nih, kayak gitu. kita juga atlet gimana nih gitu kan. Ya kalau kita bersyukur ya udahlah, masih bersyukur ada tabungan masih bisa dipakai walaupun habis juga gitu kan. Kalau nggak kerja gimana Iya. gitu kan. Nah ya susah gitu. Oke bang, mungkin closing kali ya. Ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman nih yang nonton nanti? Iya. Kasih kesan dong bang, mau kesan ya, gitu buat gimana menjadi? mereka-mereka yang Ya. pengen kayak abang mungkin. Jangan kayak saya. Nggak, saya, maksudnya- saya kan bukan siapa-siapa. Apa sih yang bikin abang tuh jadi apa ya? Membuat mereka semangat kayak bisa jadi pemain bola sukses seperti abang. Kalau saya dari dulu mungkin setiap tahun harus ada perubahan. Iya. Dalam arti jangan pernah merasa puas yang apa kalian sekarang raih gitu. Karena manusia memang tempatnya tidak ada kepuasan. Iya betul banget. Betul, Maksudnya betul. di sini kurang, di sini kurang. Tapi kalau sudah prestasi, kalian sudah merasakan kepuasan dalam hal prestasi itu, kalian akan mati. Maksudnya karena regenerasi yang muda itu akan muncul ngelewatin kalian, dan kalian ini akan tua gitu dan bener akan banget. terregenerasi. Jadi jangan sampai nanti yang tua kalah sama yang muda. Gimana caranya yang tua ini bisa tetap bersaing dengan yang muda gitu. Oke gengs, paling kayak gitu tadi Bang Sahar bilang jangan sampai puas sama prestasi gitu ya Bang ya? Iya, kalau di atlet ya, di kerjaan Di bidang atlet. di bidang Iya. atlet jangan sampai puas dengan apa yang prestasi kalian. Nah, cari terus skill kalian. Ya, pokoknya cari terus deh skill kalian deh gitu. Gimana dengan Elin? Ya pokoknya lakuin aja deh hal-hal positif. Apalagi sekarang lagi corona kayak gini, sehat-sehat terus ya bang. Ya, makasih banyak. Iya. Bang, kalau boleh tahu Instagramnya apa nih Bang? Instagram Iya, siapa? biar Saya. follow. Instagram Bang Sahar. Yang Masih ngasih saya saya tahu siapa? sih Yang saya. ngasih saya siapa? Saya aja deh. Siapa tahu ya kan, dibantu juga. Iya. Apa ya, ginak-ginuk ya. Jangan lupa buat kalian subscribe Ginak Ginuk channel yang ada tombol merah di bawah. Iya, betul banget. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya Sahar Ginanjar 12. SHAHAR Ginanjar 12. Oke, follow ya. Oke, sekian sih dari kita bertiga ya. Ya, tapi ntar dulu, gue juga mau di follow nih. Oh iya, bermain mau juga. Jangan lupa follow gengs Instagram gua Wahyu GNWNN. Nih ada di bawah ya. Gue Eliana Safitri, ELYNSFTR. Dah. Like, comment, subscribe, jangan lupa. Ginak Ginuk gitu. Iya, Ginak Ginuk. Ginak Ginuk channel. Oke Bang Sahar, terima kasih banyak Sama-sama. Bang. Maaf ya. Sukses terus karirnya. Amin. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Itu doa semua negara. Iya, semua negara biar saya juga bisa ngeliat abang tampil. Kembali lagi ya. Iya. Oke Bang, makasih. Sama-sama.